Selamat siang, salam dan bahagia. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang penerapan asas Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kita bahas dalam penerapan asas Bernoulli ini adalah venturimeter, yang kedua tabung pitot, yang ketiga penyemprot parfum, dan yang keempat adalah gaya angkat sayap pesawat terbang. Nah, untuk yang pertama venturimeter. Jadi venturimeter merupakan alat yang dipasang di dalam suatu pipa aliran untuk mengukur laju aliran suatu zat. Nah, venturimeter ini dibagi atas dua. Yang pertama adalah venturimeter tanpa manometer, dan yang kedua venturimeter menggunakan manometer yang berisi cairan lain. Dan prinsip keduanya itu hampir sama. Mereka sama-sama menunjukkan sebuah venturimeter yang digunakan untuk mengukur kelajuan aliran dalam sebuah pipa. Nah, kita akan menentukan kelajuan aliran V1 yang dinyatakan dalam besaran-besaran luas penampang A1 dan A2 serta perbedaan ketinggian cairan dalam kedua tabung vertikal H. Cairan yang akan diukur kelajuannya mengalir pada titik-titik yang tidak memiliki perbedaan ketinggian sehingga A1 sama dengan H2, sehingga berlaku persamaan Bernoulli P1 tambah rho kali G kali H1 tambah setengah dikali rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah rho dikali G H2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, karena H1 sama dengan H2, maka P1 tambah setengah rho kali V1 kuadrat ini sama dengan P2 tambah setengah rho kali V2 kuadrat. P1 kurang P2 sama dengan setengah dikali rho kali V2 kuadrat kurang V2 kuadrat. Selisih tekanan pada titik 1 dan 2 yaitu P1 kurang P2 sama dengan tekanan hidrostatis zat cair setinggi H yaitu P1 kurang P2 sama dengan rho dikali G dikali H, sehingga rho dikali G dikali H sama dengan setengah dikali rho dikali V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Sehingga dengan demikian kelajuan aliran pada masing-masing titik dirumuskan dengan V1 sama dengan akar dari V2 kuadrat kurang 2 dikali G kali H, sehingga V2 nya sama dengan V1 kuadrat akar dari V1 kuadrat sama dengan 2 dikali G dikali H. Kemudian kita dapat menyatakan kelajuan aliran di titik 1 dan 2 yaitu V1 dan V2 dengan besaran-besaran luas penampang A1 dan A2 serta perbedaan ketinggian dalam kedua tabung vertikal H, sehingga berdasarkan persamaan kontinuitas V1 kali A1 sama dengan A2 dikali V2, sehingga V2 sama dengan A1 per A2 dikali V1 atau V1 sama dengan A2 per A1 kali V2. Sehingga rumusnya menjadi V2 sama dengan akar dari 2 dikali G kali H per A1 per A2 kuadrat kurang 1. Yang berikut adalah venturimeter dengan manometer. Suatu zat cair dengan massa jenis rho mengalir melalui suatu pipa dengan luas penampang A1 pada leher 2. Luas pipa menyempit menjadi A2. Dan satu tabung manometer dipasang seperti pada gambar ini. Misalkan manometer berisi zat cair dengan massa jenis rho aksen A1, A2, dan H. Kita dapat menentukan kecepatan aliran. Nah, H ini adalah beda ketinggian zat cair pada manometer, sehingga persamaan Bernoulli memberikan hubungan P1 tambah rho dikali G H1 tambah setengah dikali rho kali V1 kuadrat
sama dengan P2 tambah rho dikali GH2 tambah setengah dikali rho V2 kuadrat. Maka P1 tambah setengah dikali rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah rho V2 kuadrat, sehingga P1 kurang P2 sama setengah dikali rho V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Pada manometer ini tekanan di titik Q sama dengan P1 tambah tekanan hidrostatis saat cair setinggi L, sehingga PQ-nya sama dengan P1 dikali rho dikali G dikali L. Nah, untuk tekanan di titik R, itu P2 tambah tekanan hidrostatis saat cair setinggi L kurang H ditambah tekanan hidrostatis saat cair manometer setinggi H. Nah, PR ini sama dengan P2 kuadrat dikali rho dikali G dikali L kurang H tambah rho aksen dikali G dikali H. Karena titik Q dan R terletak pada tinggi yang sama dan dasar manometer, maka untuk PQ-nya sama dengan PR, sehingga P1 kurang P2 sama dengan rho aksen kurang rho dikali G dikali H. Kemudian kita mensubstitusikan persamaan ke persamaan 1, sehingga diperoleh V1 sama dengan A2 akar 2 dikali rho aksen kurang rho dikali G dikali H per rho dikali A1 kuadrat kurang A2 kuadrat. Nah, dengan cara yang sama juga diperoleh V2 sama dengan A1 akar dari 2 dikali rho aksen kurang rho dikali G dikali H per rho dikali A1 kuadrat kurang A2 kuadrat. Berikut. Nah, ini adalah keterangannya. Untuk V1 kecepatan aliran pada penampang 1, untuk V2-nya kecepatan aliran pada penampang 2, A1 itu luas penampang 1, A2 luas penampang 2, dan untuk rho-nya itu massa jenis saat cair pada venturimeter, rho aksen itu massa jenis saat cair pada manometer, dan untuk H beda ketinggian saat cair pada manometer, dan untuk G-nya itu percepatan gravitasi. Yang berikut adalah tabung pitot. Tabung pitot merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan aliran dari suatu gas. Nah, silakan perhatikan gambar berikut. Gas itu mengalir di dekat lubang A. Lubang ini sejajar dengan arah aliran dan dipasang cukup jauh dari ujung tabung hingga kecepatan dan tekanan fluidanya di tempat ini mempunyai nilai seperti halnya dengan aliran bebas. Nah, tekanan dalam lengan kiri manometer ini dia harus sama dengan tekanan dalam aliran gas, yaitu PA. Lubang dari lengan kanan manometer agak tegak lurus terhadap arus, sehingga kecepatan di titik B menjadi 0, dan pada titik ini gas berada dalam keadaan diam, sehingga tekanan di B ini menjadi PB. Sehingga persamaan Bernoulli ini memberikan hubungan PA tambah setengah rho G kali H tambah setengah rho VA kuadrat sama dengan PB tambah setengah rho G kali H tambah setengah rho VB kuadrat, sehingga PA tambah setengah PVA kuadrat sama dengan PB. Nah, untuk PB kurang PA sama dengan setengah rho VA kuadrat. Misalkan massa jenis saat cair pada manometer adalah P aksen, jadi beda tekanan pada titik A dan titik B sama dengan tekanan hidrostatis saat cair pada manometer, sehingga PB kurang PA sama dengan rho aksen dikali G dikali H. Nah, dari persamaan 1 yang ini dan 2 diperoleh VA kuadrat sama dengan 2 dikali rho aksen dikali G dikali H per P, sehingga VA sama dengan akar dari
2 dikali rho U aksen kali G kali H per rho. Yang berikut adalah penyemprot parfum. Nah, seperti pada penyemprot parfum ini, saat lubang kecil diberi tekanan, maka akan mengalir udara dengan kecepatan tinggi di atas lubang tersebut, sehingga tekanannya itu lebih rendah dari tekanan dalam botol, sehingga fluida dalam botol ini itu dia terhisap keluar dan ikut berhembus dengan aliran udara berkecepatan tinggi tersebut. Yang berikut adalah gaya angkat sayap pesawat terbang. Pesawat terbang dapat terangkat ke udara karena kelajuan udara yang melalui sayap pesawat. Penampang sayap pesawat itu terbang mempunyai bagian belakang yang tajam di sisi atas, dia lebih melengkung dari sisi bawahnya. Nah, bentuk ini membuat kecepatan aliran melalui sisi atas lebih besar daripada kecepatan aliran melalui sisi bawah. Garis-garis arus di sisi atas sayap dia tampak lebih rapat dari sebelah bawah, yang berarti bahwa kecepatan udara di atas sayap itu lebih besar daripada di bawahnya. Akibatnya, tekanan udara di bawah sayap lebih besar daripada di sebelah atas sayap. Perbedaan tekanan inilah yang mengakibatkan terjadinya gaya angkat pesawat. Besar gaya angkat sayap adalah V1 kurang V2 sama dengan P1 kurang P2 dikali A. Untuk P1 itu tekanan di bawah sayap, untuk P2 itu tekanan di atas sayap, dan untuk A itu luas penampang sayap. Untuk V1 dan V2 itu dinamakan gaya angkat, sedangkan untuk P1 kurang P2 dinamakan tekanan ke atas. Karena H1 sama dengan H2, maka persamaan Bernoulli diperoleh P1 kurang P2 sama dengan setengah dikali V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Sehingga V1 kurang V2 sama dengan setengah dikali rho dikali V2 kuadrat kurang V1 kuadrat dikali A. Untuk V1 itu kecepatan udara di bawah sayap, untuk V2 nya itu kecepatan udara di atas sayap. Nah, untuk pesawat terbang dapat terangkat ke atas tuh jika gaya angkatnya itu lebih besar daripada besar pesawat, sehingga V1 kurang V2 lebih kecil V pesawat, dan V1 kurang V2 lebih kecil M kali G. Kemudian untuk mempertahankan ketinggian pesawat, maka kelajuan pesawat tuh perlu diatur sehingga gaya angkat pesawat sama dengan gaya berat pesawat. Untuk materi tentang penerapan asas Bernoulli ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia.